Orientasi karyawan memiliki tujuan untuk menginformasikan latar belakang pekerjaan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan agar mereka dapat melakukan pekerjaan secara maksimal. Bisa kita ambil contoh dari pelatihan skill atau pelatihan keahlian. Terlebih lagi perusahaan yang berbasis internasional, pelatihan skill atau keahlian sangat dibutuhkan dalam persaingan di luar negeri. Kita misalkan dengan keahlian keuangan, yang dimana di luar negeri memiliki banyak mata uang yang berbeda-beda, sehingga seseorang harus memiliki keahlian yang dimana dapat memahami keuangan di setiap negara. Oleh karena itu, pelatihan skill atau pelatihan keahlian sangat dibutuhkan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Dalam melakukan penugasan internasional diperlukan orientasi dan pelatihan bagi karyawan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pelatihan dan pengenalan di sini adalah pengenalan budaya dan pola kehidupan masyarakat di sana dan memperkenalkan budaya masyarakat di sana dengan pelatihan seperti program pelatihan bahasa dan program pelatihan budaya. Contohnya adalah penugasan di negara Jepang, misalnya MSBNI ditugaskan di negara Jepang. Sebelum ditugaskan atau pra-penugasan diperlukan pembekalan terhadap budaya di sana. Bagaimana sikap orang di sana, budaya mereka di sana seperti apa, tingkah laku orang di sana seperti apa. Dan setelah kita mengetahui apa yang perlu kita pahami dengan orang ini, maka kita harus diberikan pelatihan seperti pelatihan program bahasa agar kita mampu berinteraksi dengan masyarakat di sana nantinya, dan diperlukannya program atau pelatihan budaya. Yang dimaksud pelatihan budaya di sini adalah pelatihan bahwa bagaimana cara masyarakat di sana, seperti tata bahasa mereka di sana seperti apa, pola perilaku mereka seperti apa, agar nantinya karyawan tidak terkejut saat melakukan interaksi terhadap orang sekitar. Pelatihan dan orientasi adalah cara sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja SDM dari sebuah perusahaan agar visi misi perusahaan tersebut berjalan dengan semestinya. Di zaman sekarang ini, setiap perusahaan pasti ingin menunjukkan kelebihan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, bagusnya pelatihan dan orientasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Dapat kita ambil contoh dari pelatihan bahasa. Terlebih lagi perusahaan berbasis internasional, pelatihan bahasa ini sangat perlu karena setiap perusahaan pasti memiliki SDM dari daerah maupun negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bukan hanya dari logat bahasa, tetapi cara mereka berbahasa dan bahasa tubuh mereka pun pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, pelatihan bahasa ini sangat diperlukan bagi sebuah SDM internasional karena mereka pasti memerlukan cara untuk saling berinteraksi dengan sesama SDM internasional di perusahaan tersebut. Perubahan teknologi di zaman sekarang sangatlah pesat. Perusahaan tidak bisa menutup mata begitu saja karena setiap pekerjaannya pasti ada sistem kerja teknologi yang bekerja. Apabila tidak bisa menerimanya, maka perusahaan tersebut akan mengalami ketinggalan, kegagalan, atau bahkan tidak bisa berkembang. Dengan begitu, perusahaan menyadari bahwa pengaruh teknologi sangatlah besar, harus diadakannya pelatihan atau orientasi untuk menghindari sebuah karyawan yang gagap teknologi atau gaptek. Sehingga terjadilah sebuah karyawan yang kreatif, produktif, dan inovatif. Dapat kita contohkan seperti digital marketing, developer, dan administrasi. Orientasi dan pelatihan ini difungsikan untuk menjadikan karyawan lebih produktivitas dan mampu bekerja secara maksimal.
Orientasi dan pelatihan karyawan sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keberhasilan pada perusahaan karena orientasi merupakan suatu pengenalan dan adaptasi terhadap situasi atau lingkungan tertentu. Contohnya seperti pengenalan budaya perusahaan, visi misi perusahaan, kebijakan dan peraturan perusahaan, sampai mengenalkan dan menjelaskan mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Adapun pelatihannya, ada beberapa pelatihan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, diantaranya seperti pelatihan keahlian atau skill training. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar karyawan dapat menguasai sebuah skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Contohnya seperti jika karyawan ditempatkan pada bidang pemasaran, maka ia akan diberikan pelatihan mengenai bauran pemasaran atau yang dikenal dengan marketing mix, dan juga pelatihan mengenai manajemen risiko, yaitu untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam melakukan pemasaran terhadap produk dan jasanya. Adapun pelatihan lainnya yaitu seperti pelatihan pra-keberangkatan atau sebelum keberangkatan. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntunan kehidupan di negara yang dituju atau negara tuan rumah perusahaan tersebut. Contohnya yaitu seperti pelatihan lintas budaya, di mana karyawan akan mempelajari serta mengenali budaya dari negara yang dituju atau negara tuan rumah tersebut, karena terdapatnya perbedaan dari kebiasaan dan adat istiadat ataupun pola perilakunya.